berbasis masalah. Jadi Bapak Ibu diminta menyusun materi ajar berbasis masalah. Selanjutnya Bapak Ibu akan menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik yang ada 4 itu. Yang terakhir nanti akan ada kegiatan review dan refleksi. Ini ada 4 kegiatan yang dilakukan ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pendalaman materi. Untuk detailnya bisa ini gambaran mungkin perbedaan antara 2020, karena saya yakin tidak ada yang 2020 kemarin. Tapi sebagai gambaran, kalau tahun kemarin 2020 itu SKS-nya sama 5, tapi kegiatannya dilaksanakan selama 30 hari terbimbing. Yang sekarang itu hanya dilaksanakan 13 hari terbimbing. Namun Bapak Ibu sudah belajar mandiri itu selama kurang lebih 16 hari. Ya, jadi sebenarnya kalau yang di tahun kemarin itu mandirinya itu dijadikan satu, jadi menjadi semua kegiatan terbimbing, sekarang dipisah. Jadi yang sekarang ini yang terbimbing itu hanya ada 13 hari. Rasionalnya, jadi nanti kegiatan pendalaman materi yang materi ajar berbasis masalah itu adalah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama Bapak Ibu menjadi guru. Itu merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Jadi mengidentifikasi masalah itu bisa masalah yang ada di guru. Jadi guru itu defisit kompetensi atau ada miskonsepsi, juga bisa berasal dari siswa. Misalnya Bapak Ibu bagaimana siswa kesulitan dalam belajar materi itu. Seperti itu. Nah, jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri guru masih terdapat. Pendalaman materi itu adalah kegiatan menganalisis materi ajar untuk mempelajari dan mereview materi, nanti berdiskusi, mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, termasuk materi hot, materi yang miskonsepsi di bawah bimbingan dosen. Jadi untuk pendalaman materi itu Bapak Ibu akan dibimbing oleh dosen. Aktivitas belajar mandiri ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, membaca modul itu kemarin sebanyak 10 modul, 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Bapak Ibu diminta menyusun peta konsep pada modul yang sedang dipelajari, mengidentifikasi masalah mengenai materi yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu, menemukan miskonsepsi, berlatih melalui tes formatif. Aktivitas Bapak Ibu tadi yang 1, 2, 3 itu sudah Bapak Ibu tentu sudah dituangkan dalam LK 1 di LMS, nanti dilakukan pada saat awal masuk pendalaman materi. Jadi Bapak Ibu ketika masuk pendalaman materi di LMS, Bapak Ibu harus mengunggah LK 1 ini sebagai kunci masuknya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya aktivitas Bapak belajar mandiri itu sebenarnya memegang prinsip Bapak Ibu merdeka belajar. Jadi belajarnya Bapak Ibu diserahkan ke Bapak Ibu, boleh belajar di kursi, boleh belajar di lesehan, boleh belajar sambil tiduran, boleh tidak belajar karena Bapak Ibu merdeka belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga merdeka terbimbing. Bapak Ibu boleh dibimbing oleh siapa saja. Nah, jadi boleh dibimbing oleh dirinya sendiri atau dibimbing oleh suaminya atau teman sejawatnya, monggo. Dan Bapak Ibu merdeka berlatih, mau berlatih tengah malam, mau berlatih pagi-pagi, diserahkan ke semua Bapak Ibu. Tapi tuntutannya Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu harus dituangkan dalam LK 1. Ini yang aktivitas pendalaman materi. Kami coba
uraikan hari per hari. Ini hari pertama itu nanti ada kegiatan review, istilahnya review, orientasi. Jadi nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan orientasi tentang analisis materi ajar, memahami dan melakukan simulasi learning LMS, dan mengunggah kajian pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Itu hari pertama, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu di hari pertama itu overview kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama 13 hari. Nah, itu akan dijelaskan di situ. Kegiatan ini harus dilakukan, jangan lupa ini dilakukan secara sinkronus dengan Vicon, boleh gitu ya. Ini sebanyak 6 JP Bapak Ibu. Ini melakukan ini. Yang hari kedua Bapak Ibu sudah masuk kepada analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi. Ini nanti Bapak Ibu dilakukan selama 6 JP, tapi Viconnya sekurang-kurangnya 3 JP. Jadi Bapak Ibu apa yang harus dilakukan di situ, ini Bapak Ibu akan melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1. Nanti menggunakan LK1. Nah, ini yang dilakukan, mereview, berdiskusi tentang advance material dan materi hot, melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi berdasarkan bahan ajar, hasil belajar mandiri, melakukan analisis penerapan materi, melakukan refleksi, dan mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul. Jadi ini pertemuan kedua, hari kedua itu akan membahas modul 1. Tapi yang dibahas itu tentang menganalisis materi ajarnya. Jadi mencari hal-hal yang sulit itu untuk didiskusikan. Dan tentu ada tagihan LK1. Itu di hari kedua. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu kurang lebih sama kegiatannya, tapi modulnya berbeda. Kalau yang pertemuan hari kedua itu modul 1, yang ketiga modul 2, yang keempat modul 3, yang kelima modul 4, yang keenam modul 5, dan hari ketujuh itu modul ke-6. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh satu dosen. Selanjutnya pada hari ke-8 dan ke-9 Bapak Ibu diminta menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, materi ajar berbasis masalah itu, jadi Bapak Ibu diminta menyusun materi ajar setara satu kegiatan belajar yang disusun berdasarkan program Blue Learning. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan masalah belajar berbasis masalah tadi, Bapak Ibu menyusun materi ajar. Dan materi ajar ini yang akan digunakan nanti untuk peer teaching. Jadi nanti ada 3, berarti kalau ini yang 2 hari ini. Nah, Bapak Ibu nanti yang berikutnya 10, 11, 12 itu Bapak Ibu akan menganalisis materi ajar yang berbasis masalah itu untuk modul pedagogik. Jadi modul pedagogik yang ada 4 modul itu akan dilakukan selama 3 hari. Aktivitasnya Bapak Ibu itu mereview, mengklarifikasi, mengkonfirmasi atas hasil belajar mandiri, mengidentifikasi masalah, kesulitan belajar siswa, dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sebagai guru, mengidentifikasi model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi ajar dan siswa, dan melakukan refleksi. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu sudah memikirkan tentang apa yang akan dilakukan Bapak Ibu nanti untuk menyusun perangkat.
Jadi model apa yang akan dilakukan, permasalahan apa yang ada, karena perangkat yang di Bapak Ibu susun itu adalah perangkat yang diambil berdasarkan masalah yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya itu. Nah, kegiatan 3 hari ini sama dilakukan selama 6 JP per hari dengan Vicon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Di sini tidak ada LK yang diminta, yang diunggah, tapi Bapak Ibu sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan ini akan dilakukan di kegiatan pengembangan perangkat nanti. Hari yang terakhir di hari ke-13 Bapak Ibu akan melakukan review analisis materi ajar konten berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas menuju aktivitas perancangan pembelajaran. Jadi di sini melakukan review dan refleksi tentang apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Tentu ini juga sebagai persiapan Bapak Ibu untuk menuju ke kegiatan loka karya pengembangan perangkat itu. Ini sama dilakukan selama 6 JP secara sinkronus dan Viconnya sekurang-kurangnya 3 JP per hari itu Bapak Ibu. Ini untuk aktivitas pendalaman materi selama 13 hari. Ini ada LK1 yang telah disebutkan tadi, apa yang harus diisi. Di sini ada butir, jadi Bapak Ibu judul modulnya apa, judul KB-nya ada apa, terus butir refleksinya apa. Ini ada daftar peta konsepnya, ada daftar materi yang sulit dipahami, Bapak Ibu mengisi ini dan LK ini diunggah nanti di LMS Bapak Ibu. Ini LK2 tentang refleksi modul untuk hari kedua dan ketiga. Kalau yang tadi itu untuk yang mandiri, LK1 ini Bapak Ibu sebagai kunci masuk Bapak Ibu masuk ke pendalaman materi. Untuk ke modul berikutnya ini, ke LK berikutnya. Nah, LK2 sampai hari ke-7 itu menggunakan LK2 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti modul 2 diminta uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen. Jadi hasil diskusinya apa, terus diminta menuliskan uraian hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai dispensasi. Kalau tadi mengenai materi yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, hambatan yang pembelajaran. Ketika pembelajaran, hal-hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya. Ini apa Bapak Ibu tuliskan di sini yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil baik di modul berikutnya. Jadi seperti itu. Tagihannya Bapak Ibu itu ada untuk pendalaman materi itu ada LK1 1 itu 2 sebanyak 6 LK, hasil jawaban tes sumatif karena Bapak Ibu harus melakukan tes sumatif untuk modul 1 sampai 6 dan 1 modul pedagogik. Jadi untuk modul bidang studi ada 6, pedagogiknya ada 1. Terus materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem listening. Format seperti nanti pada modul. Nah, penilaian Bapak Ibu ada penilaian aktivitas partisipasi aktif dalam penyelesaian lembar kerja, ada penyelesaian self assessment yang berbentuk tes sumatif tadi, dan ada produk yang berupa materi ajar itu tadi. Dan akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Ini partisipasi dan penyelesaian LK seperti ini Bapak Ibu, skornya sudah ada. Nanti ini rubrik penilaiannya juga sudah diberikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Kira-kira itu penilaian buku ajar itu nanti dilihat keluasan materinya, kedalaman materinya, kemudahan untuk dipahami, yang Bapak Ibu diminta menyusun bahan ajar tadi ya. Nah, seperti ini bahasa skornya maksimal 20. Yang kegiatan berikutnya itu adalah kegiatan pengembangan perangkat Bapak Ibu. Pengembangan perangkat itu dilaksanakan
berapa hari tadi ya? 16 ya, kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana ini rasionalnya? Guru profesional harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran paling tidak terdiri dari rencana kegiatan atau RPP, ada bahan ajarnya, ada media pembelajaran, ada LKPD, dan ada instrumen. Nanti ada yang tanya, Pak, kita pakai RPP yang 1 lembar atau yang 2013 yang diperbaiki? Ya, kita pakai yang 2013 yang diperbaiki, bukan RPP yang 1 lembar, Bapak Ibu, karena di dalamnya nanti harus ada, Bapak Ibu, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, dan ada instrumen. Jadi lengkap seperti itu. Terus pembelajaran yang baik harus dipersiapkan secara lengkap untuk semua perangkat pembelajaran, itu rasionalnya oleh guru atau kelompok guru. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukanali dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi pengembangan perangkat itu adalah kegiatan penyusunan dokumen perancangan pembelajaran melalui kuliah dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesionalan, pedagogik, dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Proses pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran melalui pendekatan TIPEC berbasis platform revolusi industri terkini dengan menerapkan model PBL dan PBL, Project Based Learning dan Problem Based Learning, Bapak Ibu. Ini tahapannya kira-kira perharinya ada 5 kegiatan sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan ketika pengembangan perangkat, yaitu mengidentifikasi masalah dan rancangan aksi, menyusun dokumen rancangan pembelajaran, melakukan peer teaching, terus melakukan refleksi, dan melakukan tindak lanjut. Ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, 5 kegiatan itu kalau diurut dari waktu ke waktu seperti ini, Bapak Ibu. Di hari pertama, Bapak Ibu itu akan melakukan identifikasi masalah dan rancangan aksi tadi. Itu melakukan observasi kelas. Ini mati. Oke, maaf sebentar ini karena laptopnya mau mati. Sudah. Oke, kegiatan yang akan dilaksanakan Bapak Ibu itu aktivitas Bapak Ibu itu melakukan observasi kelas secara visual atau audiovisual dan untuk menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Terus melakukan analisis kompetensi, capaian pembelajaran, mata pelajaran yang akan diampu untuk menemukan permasalahan dan pencapaian kompetensi. Berdiskusi, berkonsultasi, atau studi referensi untuk mendalami faktor-faktor penyebab permasalahannya dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Terus memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ditemukan. Jadi ini melakukan identifikasi permasalahan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu akan dilakukan selama Bapak Ibu pada perharinya itu melakukan kegiatan sinkronusnya 7 JP. Nanti diawali dan diakhiri dengan Vicon masing-masing kira-kira 2 JP untuk setiap diskusi itu. Jadi ada di awal itu untuk pengantar itu ada Vicon dan di akhir juga ada Vicon untuk setiap harinya, Bapak Ibu. Metode, bahan kajian, alat, dan sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan masalah itu. Terus berdiskusi dengan teman lainnya dan dipandu oleh dosen dan guru pamong. Jadi di sini ketika pengembangan perangkat akan dibimbing oleh dosen dan guru pamong untuk mendapatkan Bapak Ibu dukungan untuk mendapatkan bahan kajian sebagai pengambilan keputusan. Jadi
Terus merumuskan alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan banyak sumber. Jadi Bapak Ibu di sini diharapkan di akhir sudah menemukan solusinya apa. Hari ketiga Bapak Ibu nanti melakukan masih terus berdiskusi secara aktif dengan mahasiswa, merumuskan solusi, melanjutkan yang tadi dan menyelesaikan pengisian format identifikasi masalah, pembelajaran, analisis potensi dan alternatif solusi. Nanti mengisi ada format yang diisi. Hari keempat dan kelima, Bapak Ibu sudah mulai menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Bapak Ibu diminta merancang pembelajaran sesuai dengan masalah yang ditemukan tadi dan solusi yang sudah dirumuskan. Tentu selanjutnya Bapak Ibu menyusun dokumen tadi dalam bentuk RPP. Yang tadi sudah disebutkan nanti secara lengkap ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD, ada media, dan ada instrumen penilaiannya. Terus nanti didiskusikan bersama teman dan dikonsultasikan dengan dosen dan dibantu oleh guru pamong. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir itu mau diperoleh rancangan proyek rancangan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan memperoleh RPP secara utuh, jadi perangkat pembelajaran secara utuh yang akan digunakan atau dilatihkan dalam kegiatan peer teaching. Jadi ini. Itu Bapak Ibu kegiatan yang tadi 5, 4 dan 5 itu Bapak Ibu menyusun satu RPP. Nah, yang 6, 7 dan 8, 9 itu kegiatannya sama Bapak Ibu. Itu menyusun perangkat yang berikutnya berdasarkan masalah. Jadi yang 6 dan 7 itu nanti menghasilkan satu perangkat lengkap lagi. Yang 8, 9 juga sama. Menghasilkan perangkat pembelajaran untuk kasus yang ketiga. Jadi nanti sampai 9, hari ke-9 Bapak Ibu sudah punya 3 perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan masalah tadi. Yang berdasarkan masalah yang Bapak Ibu sudah peroleh sebelumnya. Itu Bapak Ibu. 10 dan 11 itu Bapak Ibu mempraktekkan jadi perangkat yang Bapak Ibu susun itu. Jadi melakukan peer teaching, mempraktekkan dokumen rancangan pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan peer teaching. Mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 set dokumen yang telah disusun, melakukan refleksi terhadap rancangan pembelajaran, dan latihan mengajar yang dilakukan dengan meminta masukan mahasiswa dan dosen serta guru pamong. Nah, jadi Bapak Ibu selama 2 hari itu, Bapak Ibu nanti kalau satu rombel itu kan ada 35 mahasiswa. Ketika pengembangan perangkat itu akan dipecah menjadi 3 kelas. Jadi yang satu rombel itu dipisah menjadi 3 kelas. Jadi masing-masing kelas itu nanti hanya ada 12. Jadi 11 sampai 12 mahasiswa. Dan yang itu nanti mulai dari awal hari pertama sampai akhir ya sudah dipecah menjadi satu rombel menjadi 3 kelas itu dan dibimbing oleh dosen sama guru pamong. Bapak Ibu itu nanti jadi kalau ada 12 ya selama 2 hari itu mahasiswa melakukan peer teaching bergantian. Mungkin 6 sehari 6, sehari berikutnya 6. Selama 2 hari dilakukan teaching nanti dan dilakukan refleksi terhadap rancangan. Bagaimana Bapak Ibu mungkin bertanya bagaimana melakukan peer teaching-nya ya, nanti peer teaching-nya dengan teman sejawat bisa gitu ya Bapak Ibu, nanti teman sejawatnya sebagai muridnya gitu ya, seperti itu. Kegiatannya tentu dilaksanakan secara daring gitu. Dan jangan lupa nanti kegiatan peer teaching itu harus Bapak Ibu rekam. Harus dibuat videonya kegiatan peer teaching itu Bapak Ibu. Jadi di situ mahasiswa secara bergantian latihan mengajar dengan teman sejawat, sebagai siswa melalui
video conference, dilakukan perekaman video. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Hari ke-12 itu ada refleksi Bapak Ibu. Melakukan refleksi terhadap kendala dan hambatan baik observasi, identifikasi, rancangan pembelajaran, dan pelaksanaan peer teaching. Itu ada refleksi, berdiskusi untuk mendapatkan hasil refleksi sebagai bahan untuk pengembangan diri dan melakukan review dan validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun. Dari refleksi itu Bapak Ibu melakukan perbaikan tentu terhadap rancangan yang sudah disusun itu. Hari 13-14 Bapak Ibu melakukan rencana tindak lanjut, yaitu melengkapi dan memfinalisasi rancangan pembelajaran sebagai bahan untuk pelaksanaan praktek pembelajaran di sekolah. Jadi RPP yang 3 yang Bapak Ibu susun itu nanti diperbaiki, sesuai dengan hasil review dan refleksi, dan itu nanti akan digunakan Bapak Ibu ketika PPL. Nanti itu jangan lupa. Jadi tidak membuat RPP baru, tapi RPP-nya ya yang sudah dibuat ini yang sudah diperbaiki. Menyusun tindak lanjut termasuk menyusun jadwal pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu 14 hari ya. Jadi pengembangan perangkat itu ada 14 hari yang harus Bapak Ibu lakukan dengan kegiatan seperti itu tadi. Ini LK yang Bapak Ibu harus isi, ada data informasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi, dan keterangan. Seperti ini LK-nya. Ini LK2, lembar observasi pelaksanaan peer teaching. Ini Bapak Ibu nanti akan mengisi ini, mengobservasi temannya. Jadi nanti bagaimana pendahuluannya, bagaimana kegiatan intinya, bagaimana kegiatan penutupnya terhadap pelaksanaan peer teaching. Ini lembar refleksinya juga sudah diberikan, Bapak Ibu mengisi ini, dan semua lembar kerja itu diunggah Bapak Ibu. Ini panduan yang harus dilakukan kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk laporannya. Jadi panduan kegiatannya itu gambaran guru perusahaan itu terus tujuannya merencanakan kegiatan, menyusun bahan, deskripsinya, menyusun pembelajaran, hal-hal yang diharapkan ini dan seterusnya. Waktunya, ini rangkumannya itu tadi Bapak Ibu. Tagihannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tentu harus mengunggah LK21, LK22, LK23, video hasil rekaman peer teaching, dan dokumen RPP sebanyak 3 perangkat tadi yang masing-masing terdiri dari RPP-nya sendiri, ada bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian. Itu tagihannya Bapak Ibu. Kalau ini kriteria penilaiannya sudah ada Bapak Ibu melalui proses maupun hasil itu sudah ada yang dinilai Bapak Ibu. Ini kriterianya mungkin ada ini untuk rubrik peer teaching juga sudah ada. Selanjutnya Bapak Ibu kegiatan berikutnya setelah pengembangan perangkat itu adalah uji komprehensif. Bapak Ibu harus melakukan uji komprehensif kalau sudah lulus itu. Nah, skenarionya uji komprehensif itu kira-kira ada waktunya 50 jam, 50 menit. Uji komprehensif itu 50 menit. Itu yang akan diujikan ya materinya kira-kira tentang hot, pedagogiknya, tentang kontennya, materi esensialnya, advance materialnya, dan tipeknya. Itu akan diuji dari satu kesatuan. Yang diuji dari mana? Dari RPP yang Bapak Ibu susun 3 tadi. 3 RPP yang Bapak Ibu susun itu akan diserahkan ke penguji. Dari situ nanti Bapak Ibu akan diuji oleh penguji dosen sebanyak 2. Bapak Ibu tidak melakukan praktek lagi, tapi nanti Bapak Ibu akan diuji langsung terkait dengan ya ini tadi. Ini ujiannya Bapak Ibu.
Mungkin nanti akan dari 3 RPP itu akan dipilih 1 RPP. Ya kalau pengujinya diminta suruh mempraktekkan ya dipraktekkan. Jadi bergantung pengujinya bagaimana. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ujian dan Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu lanjut ke PPL. Kalau belum lulus, Bapak Ibu diberi kesempatan sekali lagi untuk ujian ulang uji kompre ini. Kalau tidak lulus ya Bapak Ibu nanti bisa ikut yang berikutnya, tahap berikutnya, tidak bisa lanjut ke PPL yang sekarang. Oh, astagfirullahaladzim. Disiapkan betul ujian kompre ini. Jadi alurnya seperti itu. Jadi mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran hasil workshopnya tadi. Nanti pendalaman rancangan tadi. Jadi ya mengenai strateginya, inovasinya, tipeknya, critical thinkingnya, creative thinkingnya. Jadi yang hot dan seterusnya. Jadi ini pendalaman kontennya itu nanti terkait dengan advance material, hot, kebermanaan dan sebagainya. Itu yang akan diujikan ketika kompre. Kurang lebih waktunya 50 menit maksimal. Nah, ini ada rambu-rambu penilaiannya juga sudah ada. Ada 5 komponen yang akan dinilai Bapak Ibu oleh penguji. Penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar, pengembangan pembelajaran. Jadi tipeknya, terus perangkatnya itu memunculkan critical thinking, creative thinking, ada reflective thinking, ada decision making, itu muncul nggak? Gitu, ada nggak? Terus di materi ajarnya itu, pendalaman materi ajar itu yang esensial maupun yang advance material itu bermakna nggak? Jadi ada mengapa bagaimananya dan bernuansa hot tidak? Jadi ya, gitu. Ada pendalaman aspek penilaian, itu dilihat juga sesuai dengan pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini 5 item ini nanti yang dinilai ketika ujian kompre. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau ujian kompre sudah selesai, Bapak Ibu akan masuk ke kegiatan PPL di sekolah, SKS-nya 4. Nah, bagaimana PPL dilakukan Bapak Ibu? Tentu seperti yang disebutkan tadi, PPL lulus ujian komprehensif. Nah, nanti ada kegiatan, jadi ada 3 kegiatan, ada persiapan, ada penerapan dan ada penutup, ada refleksi. Nah, ini lama 31 hari Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilaksanakan? Ini jadi tujuan itu PPL itu untuk mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam pembelajaran, melakukan inovasi dalam menyusun dokumen pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan, melakukan refleksi. Nah, itu yang dilakukan. Praktek pembelajaran dirancang dalam 3 siklus. Masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, penerapan, dan penutup. Dalam hal pelaksanaan praktek pembelajaran bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah atau libur, maka kegiatan pembelajaran dapat mengundang peserta didik dengan seizin sekolah. Kalau melihat dari jadwal Bapak Ibu, memang PPL itu dimungkinkan sekolah itu libur misalnya ya. Nah, ada kegiatan, jadi pembelajaran sudah selesai. Nah, jadi makanya pembelajaran itu kalau nggak ada pembelajaran Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran dengan mengundang peserta didik. Kalau bisa 1 kelas ya 1 kelas, kalau tidak bisa ya yang bisa mungkin separuh atau gimana. Yang penting ada pembelajaran dan ada praktek pembelajaran di sana Bapak Ibu. Kira-kira aktivitasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat itu Bapak Ibu melakukan ini kan semua di sekolah itu dilaksanakan di sekolah sebenarnya atau ya kalau daring ya bisa nggak di sekolah jadi itu. Jadi Bapak Ibu melakukan persiapan, melakukan praktek pembelajaran untuk set 1, melaksanakan perekaman Bapak Ibu dan mengisi tagihan. Ketika yang perlu saya infokan Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran, Bapak Ibu harus mengundang dosen dan guru pamong untuk sit in di dalam pembelajaran. Harus ada di dalam pembelajaran itu. Nanti bagaimana caranya nanti kita bisa jelaskan. Di konteks yang berikutnya, ini di konteks kampus sebenarnya tidak ada konteks kampus, konteks sekolah, karena kalau daring itu ya semuanya lewat dunia maya, Bapak Ibu. Melakukan refleksi pasca pembelajaran 1 dan membuat RTL. Setelah melakukan pembelajaran, Bapak Ibu membuat video, nanti ada refleksi. Dan ini berulang untuk siklus 2 dan siklus ketiga, Bapak Ibu, kegiatannya. Yang perlu saya jelaskan bagaimana menghadirkan guru dan dosen pembimbing, guru pamong ke dosen pembimbing ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara daring, ya, kalau melaksanakan pembelajaran daring, maka Bapak Ibu dosen dan guru pamong harus Bapak Ibu undang ke dalam daring itu. Misalnya melakukan web meeting, ya harus diundang dan harus ada di dalam kegiatan itu sebagai peserta, tapi diem aja, mengamati. Jadi harus sit in di situ. Nah, kalau Bapak Ibu pelaksanaannya luring, nah ini kalau Bapak Ibu luring di sekolah, bagaimana mendatangkan guru sama dosen ke tempat Bapak Ibu? Bapak Ibu harus melakukan ya di syuting gitu. Mungkin harus ada semacam web meeting yang harus ada perekaman langsung. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar luring, Bapak Ibu di syuting dan syutingannya harus bisa dilihat secara langsung oleh dosen dan guru pamong. Nah, itu secara teknis nanti diserahkan kepada Bapak Ibu. Gimana? Misalnya pakai web meeting. Nah, nanti ada kamera yang nyorot gitu, dimasukkan misalnya ke HP atau laptop yang bisa merekam kegiatan menyuting Bapak Ibu kegiatan pembelajaran itu. Itu kalau luring, kalau daring sih nggak ada masalah Bapak Ibu. Nanti kalau tanya, Pak, kalau nggak ada sinyal, kalau nggak ada sinyal ya agak repot. Itu harus Bapak Ibu membuat pernyataan memang nggak ada sinyal. Tapi kan ini semuanya sebenarnya yang melakukan pembelajaran, yang ikut PPG ini tentunya sudah siap dengan internet. Jadi sinyal itu mestinya sudah ada, gitu. Jadi jaringan itu harus ada, karena kalau nggak ada jaringan nanti Ibu melakukan PPG-nya kan akan kesulitan. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini yang harus dilakukan dari dalam konteks tadi bagaimana mendatangkan dosen dan guru pamong ketika Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran. Selama 3 kali. Jadi Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu nanti selama 3 kali sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu susun. Waktunya Bapak Ibu pilih nanti kapan. Jadi dalam 10 hari itu Bapak Ibu pilih di hari yang keberapa itu nanti janjian sama dosennya gitu ya. Sama guru pamongnya saya melakukan praktek pembelajaran, nanti mengundang Bapak Ibu dosen dan guru. Kira-kira seperti itu intinya Bapak Ibu. Ini kegiatan hari pertama, kalau dilihat itu melakukan, kalau dilihat perharinya gitu ya, persiapan, diskusi dengan guru pamong untuk penyiapan perangkat, terus ini yang hari kedua melaksanakan praktek pembelajaran, kalau sudah bisa dilaksanakan di hari kedua, melakukan perekaman. Jangan lupa, walaupun Bapak Ibu sudah mengundang sit-in Bapak Ibu dosen dan guru pamong, Bapak Ibu tetap melakukan perekaman karena itu harus diunggah. Selama perekamannya nanti diedit, dijadikan 15 sampai 20 menit lah. Ini melakukan ini aktivitas 2 dan ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu nanti mengisi jurnal.
kegiatannya 56 melakukan editing Bapak Ibu. Jadi editing film itu dan mengunggah hasil editingnya. Hari ke-7 mengkonfirmasi ke DPL tentang kelengkapan tagihan. Itu Bapak Ibu. Terus yang ke-8 melakukan refleksi Bapak Ibu. Nah, refleksi dengan 3 arah, dosen, mahasiswa, guru pamong. Itu yang harus dilakukan Bapak Ibu. Hari ke-8, terus hari ke-9 Bapak Ibu membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus, terus nanti jadi membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus, faktor penyebab dan alternatif, dan mengunggah daftar penyelesaian kasus pembelajaran itu ke LMS. Jadi ada ininya Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu untuk aktivitas yang hari ke-10, Bapak Ibu melakukan tindak lanjut dengan tahapan menginterpretasikan alternatif solusi dalam hasil perencanaan pembelajaran ke RPP 2. Jadi ini menyiapkan ke hari keduanya, berdiskusi konsultasi dengan dosen terkait dengan perencanaan RPP yang kedua, siklus 2. Terus mengunggah RPP yang siklus 2 hari ke-10 itu Bapak Ibu. Nah, hari ke-11 sampai 20 itu berulang tadi sama. Tapi kasusnya ini untuk siklus yang kedua, untuk RPP yang kedua. Jadi di hari ke-11 itu apa yang dilakukan seperti tadi, mempersiapkan, 12-13 itu melakukan pembelajaran, mengundang dosen untuk sit-in, melakukan perekaman, dan seterusnya seperti itu. Dan juga berulang sampai yang ketiga Bapak Ibu, sampai hari ke-30. Kenapa 31 yang hari terakhir, ke-30 dan 31 itu Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan. Yaitu mengintegrasikan alternatif solusi tersebut ke dalam laporan singkat yang berisi rangkuman dari hasil kegiatan praktek pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Itu diminta membuat laporan, nanti di sana juga sudah ada format laporannya apa. Nah, nanti kita membuat laporan, berdiskusi konsultasi dengan dosen dan guru pamong untuk mereview kembali laporannya, terus mengunggah laporan ke LMS itu Bapak Ibu. Ini lembar kerja yang harus Bapak Ibu lakukan, termasuk ini laporan singkat itu yang ini Bapak Ibu isinya nanti. Lembar kerja 3.7. Isinya Bapak Ibu kira-kira mendeskripsikan jenis kasusnya untuk kegiatan belajar 1, kegiatan mengajar 2 dan 3. Setiap kasus disertai fakta dan data. Terus mendeskripsikan faktor penyebabnya untuk yang 1, kedua, dan ketiga. Mendeskripsikan alternatif solusinya. Terus dilakukan dari tindakan itu apa. Terus memberikan simpulan dan saran. Ya, kurang lebih laporan singkat ini ya hampir sama sebenarnya rohnya dengan laporan PTK sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak diminta melakukan PTK, tapi sejatinya yang Bapak Ibu lakukan karena sudah berbasis masalah, tindakan yang dilakukan sudah dirancang dengan baik, itu sesungguhnya Bapak Ibu sudah melakukan PTK sebenarnya. Tapi tidak dalam format PTK saja gitu. Tapi ruhnya Bapak Ibu sudah melakukan tindakan kelas dan tindakan kelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi tagihannya ada LK tadi sebanyak 7, ada pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali, video praktek pembelajaran sebanyak 3 buah. Saya ulangi lagi, ketika pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali itu, Bapak Ibu harus menghadirkan guru pamong dan dosen pembimbing di setiap pelaksanaan praktek pembelajaran.
Ini penilaiannya Bapak Ibu, ada skor yang diperoleh dari dosen pembimbing, ada yang diperoleh dari guru pamong, ada yang diperoleh dari praktek pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini rubrik penilaian pembelajaran nanti sudah diberikan Bapak Ibu. Ini rubrik penilaian praktek pembelajaran, ini sudah ada rubriknya semua, kriterianya bagaimana menilai. Yang berikutnya tentang ini kebalik ini, mestinya ini dulu tentang kalau PPL-nya sudah selesai, Bapak Ibu akan melaksanakan yang terakhir UKM PPG, Bapak Ibu, yang UKIN sama UP. Nah, jadi kalau dilihat apa sih sebenarnya rujukan adanya pelaksanaan UKM PPG itu, karena di Undang-Undang Guru dan Dosen itu disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi melalui PPG. Nah, nanti itu sudah ada dan di dalam PPG ini sudah ada uji kompetensinya, memenuhi kebutuhan uji kompetensi itu. Jadi itu Bapak Ibu. Ini ya di PP ini bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik itu melalui ujian tulis dan uji kinerja. Di sini juga sudah ada di ayat 2 itu uji kompetensi itu. Dan uji kompetensi itu diselenggarakan oleh panitia nasional. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa LPTK itu sampai kegiatannya yang proses di kegiatan LPTK itu sampai PPL. Untuk uji kompetensi yang menyelenggarakan panitia nasional. Namun tetap bekerja sama dengan LPTK. Itu Bapak Ibu, tidak nasional sendiri karena jadi tetap dengan LPTK Bapak Ibu. Ini prosedurnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ikut UKM PPG itu harus mendaftar. Nanti datanya diverifikasi dan baru Bapak Ibu mengikuti ujian UP dan ujian UKIN. Kalau lulus Bapak Ibu mendapat sertifikat pendidik. Kalau tidak lulus ya mengikuti periode berikutnya atau ujian berikutnya. Bapak Ibu kalau tidak lulus UKM PPG diberi kesempatan untuk ikut selama masa studinya yaitu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang angkatan 2021 berarti Bapak Ibu bisa ikut sampai 2023 masih bisa ikut. Selama 3 tahun itu tapi mudah-mudahan Bapak Ibu 2021 sudah tuntas, nggak usah ikut lulus di 2022 lagi atau ikut di 2023 Bapak Ibu. Amin. Amin, lulus semua. Ini tadi jadwalnya Bapak Ibu. Ini kalau saya kurang lebih begini Bapak Ibu. Kalau untuk UKIN Bapak Ibu, UKIN itu bisa disesuaikan. Jadi UKIN itu ada UKIN pembelajaran gitu, ada portofolio. Jadi yang UKIN yang pembelajaran itu akan dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nanti secara detail akan ada sosialisasinya. Kalau UP itu Bapak Ibu akan dilaksanakan di tempat uji kompetensi terdekat dengan Bapak Ibu. Tidak usah khawatir Bapak Ibu kuliahnya di UM, plottingnya di UM. Kalau Ibu ada di Aceh, nanti ketika UP Bapak Ibu akan mengikuti di Aceh. Tidak usah ke UM Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang datang ke kampus ketika UP datangnya ke tempat ujian yang mungkin ada di kampus gitu ya. Mungkin yang rumahnya Malang, Jawa Timur gitu ya, Malang dan sekitarnya gitu ya. Ya mungkin UP-nya di UM. Mungkin kalau pesertanya dari Surabaya mungkin UP-nya di UNESA misalnya ya. Kalau tempatnya di Semarang mungkin di UNES. Kalau di Jogja mungkin di UNJ gitu ya. Kalau di Sumatera Utara mungkin ke Unimed misalnya seperti itu. Kalau di NTT mungkin di Undana gitu Bapak Ibu ya untuk UP-nya. Ini untuk UKIN kira-kira Bapak Ibu UKIN-nya itu kalau Bapak Ibu nanti
sekolahnya hijau, Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran real teaching. Nanti direkam gitu ya, diedit selama 30 sampai 40 menit untuk mungkin pembelajarannya. Kalau mungkin yang hijau Bapak Ibu bisa real teaching dan direkam gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau tidak hijau bisa daring. Tapi kalau dilihat gambar gurunya ini hijau semua ini. Yang merah itu gurunya hijau ini. Yang real teaching yang kanan ini juga hijau. Alternatif yang terakhir itu, tapi ini jarang sekali Bapak Ibu terjadi, yang kelas imajiner. Jadi mengajar tidak ada muridnya gitu. Ini kalau sedapat mungkin dihindari. Karena nanti kalau Bapak Ibu terpaksa melakukan begini, biasanya ada komponen-komponen penilaian di UKIN itu tidak muncul Bapak Ibu. Dan itu akan merugikan Bapak Ibu dalam penilaian. Aspek penilaian UKIN itu ada ini, jadi ada kemampuan, jadi yang dinilai perangkat pembelajarannya, proses pembelajarannya, jadi praktek pembelajaran dan portofolio. Jadi ada komponen portofolio yang Bapak Ibu harus sertakan nanti ketika UKIN. Yang mungkin perlu kami informasikan Bapak Ibu terkait portofolio, kalau tahun kemarin itu portofolio itu ketika ikut PPG itu masih diakui Bapak Ibu, masih bisa dimasukkan. 2 tahun terakhir sebelum ikut PPG sampai ikut PPG. Untuk tahun ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ikut PPG, semua karya Bapak Ibu itu tidak bisa diikutkan dalam portofolio. Jadi yang diakui Bapak Ibu adalah karya Bapak Ibu 3 tahun terakhir sebelum ikut PPG. Ini berdasarkan, ini dilakukan oleh Panitia Nasional berdasarkan evaluasi. Kenapa? Karena tahun kemarin itu banyak guru yang lebih mementingkan ikut mencari materi untuk portofolio. Jadi kegiatan PPG-nya menjadi terbengkalai. Jadi yang tahun ini kalau sudah ikut PPG ya fokus ikut PPG. Tidak perlu Bapak Ibu mencari misalnya webinar yang tidak bisa karena itu tidak akan diakui Bapak Ibu sebagai karya Ibu di portofolio. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Fokus ke PPG. Jadi portofolio itu sudah tidak ada untuk ya webinar, ikut diklat, ikut menyusun PTK, itu sudah nggak ada di situ, nggak diakui Bapak. Jadi ini yang perlu, ini komponen portofolio itu ada 4, melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi, mencari informasi baru dan menghasilkan karya inovasi. Dan panduannya sekarang masih dievaluasi karena ada beberapa komponen yang semestinya itu menjadi data yang menguntungkan guru belum dimasukkan, nanti dimasukkan Bapak Ibu. Jadi 4 komponen ini minimal ada 1 gitu. Di salah satu ada ya sudah cukup. Jadi sudah bisa dinilai Bapak Ibu. Itu yang ini ada contoh-contoh penilaian nanti ketika ini UKIN pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 orang penguji, 1 dosen dan 1 guru. Tapi dosennya bukan dosen pembimbing PPL maupun guru pamung ketika PPL, bukan itu yang menilai. Akan dinilai oleh dosen yang lain dan guru pamung yang lain yang bukan pembimbing. Kira-kira seperti untuk UP, ini sepintas saja bahwa soal UP itu akan akan berasal dari CP-CP yang ada di PPG. Jadi CP-nya PPG itu ada CP